Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, selamat berjumpa dengan channel Tukang Taman. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membincangkan atau mendiskusikan tentang perawatan gergaji khusus untuk pemangkasan. Disebutnya gergaji pruning. Gergaji pruning harus kita rawat. Yuk simak terus. Sebelumnya saya ingin berbagi informasi yang mungkin perlu Anda ketahui. Gergaji itu sebenarnya ada macam-macam jenisnya. Saya sebagai tukang taman yang banyak bersentuhan tentang pemangkasan tanaman pelindung atau pohon-pohon, saya akhirnya sekarang tahu saya harus memilih gergaji yang khusus untuk memangkas. Dia akan lebih cepat dan hasil pangkasannya itu bagus, yaitu menggunakan gergaji yang disebutnya gergaji pruning. Berbeda dengan gergaji yang kita beli di toko material, itu biasanya menyediakan gergaji belah dan gergaji potong. Itu khusus untuk tukang kayu. Jadi kalau ilmu pertukangan untuk membuat mebel atau bangun rumah, terus ke toko material beli gergaji, dapatnya pasti gergaji untuk kayu pertukangan. Tapi kalau yang membeli itu tukang taman, kita ke toko peralatan sarana pertanian atau saprotan atau toko berkebun. Nah, di situ kita akan menemukan gergaji khusus untuk pemangkasan yang disebutnya gergaji pruning. Nah, gergaji pruning itu harganya yang murah seperti yang Anda lihat ini. Ini saya beli di toko pertanian harganya 30.000. Ada juga yang kualitasnya lebih bagus, harganya kisaran 150.000. Dia tidak besar, hanya kecil, tetapi ketajamannya bisa dibuktikan. Para pemirsa tahu enggak bahwa perawatan gergaji pruning itu tidak susah. Jadi hanya sepele sebenarnya, tetapi kalau kita tidak melakukan perawatan, akhirnya apa? Kita pada saat akan kita gunakan untuk memangkas pohon itu tumpul. Nah, ini akan berujung ke pekerjaan kita menjadi lebih lama. Tapi kalau kita rawat, walaupun hanya sepele, dia akan bekerja itu akan sangat membantu kita karena tajam ya. Yang jelas karena tajam sehingga pekerjaan kita cepat selesai. Perawatan yang pertama yaitu kita bersihkan menggunakan odol ataupun sikat gigi. Ataupun mungkin Anda punya saran atau punya pengalaman, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya menggunakan odol ini menguji coba, ternyata hasilnya bisa merontokkan kotoran-kotoran. Walaupun tidak bisa mengkilap sempurna seperti semula, tetapi dilihatnya bersih.
Untuk membantu mempercepat proses pekerjaan membersihkan ini diperlukan air, kemudian diperlukan gosokan kawat. Jadi kalau di dapur kita itu kan ada gosokan seperti busa. Nah itu kita pilih aja yang kawat, itu untuk mempercepat supaya bersih dari kerak-kerak. Mungkin dari para pemirsa ada yang bertanya-tanya, kenapa kok menggunakan pasta gigi atau odol? Ternyata odol itu mengandung sebuah bahan kimia yang bisa merontokkan karatan. Terbukti ini setelah saya gosok-gosok, gigi gergaji itu yang tadinya tidak jelas atau kelihatannya agak samar-samar menjadi terlihat giginya jelas. Ya, hore, akhirnya lebih bersih, lebih rapi, dan tuh giginya kelihatan. Setelah kelihatan, kita ke proses perawatan yang kedua, kita kikir atau kita tajamkan giginya. Yuk, ikuti tetap di channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe bagi Anda, subscribe dari Anda sangat berarti buat kami. Untuk proses yang kedua, yaitu menajamkan gergaji, Anda bisa membeli namanya kikir di toko material. Kikir ini ada banyak macamnya, ada yang pipih, ada yang kotak, ada yang bulat. Pilih kikir yang segitiga. Nah, yang model yang seperti Anda saksikan ini saya beli di toko material, saat ini harganya 35.000. Harganya 35.000. Bentuknya segitiga. Ini sangat cocok untuk menajamkan gergaji pruning. Sebagai pengetahuan tambahan saja, untuk kikir ini pantangan jangan diusap ataupun ditiup. Jadi kalau diusap ataupun ditiup akan hilang tajamnya. Ini hanya pengetahuan tambahan saja. Sedikit pengetahuan cara ngikir atau mengasah gigi gergaji pruning ini. Di gergaji umumnya itu matanya memiliki dua arah.
yaitu arah ke kanan dan arah ke kiri. Di arah ke kanan juga ada dua mata, yaitu miring ke kanan dan miring ke kiri. Jadi ada 4 sisi yang harus dikikir atau 4 sisi yang harus ditajamkan, yaitu yang ke kanan ada 2 sisi, yang ke kiri juga ada 2 sisi. Anda harus jeli, jangan sampai arahnya nanti bisa sama. Jadi ke kanan selanya ke kiri, terus selanya ke kanan lagi, terus selanya ke kiri. Kalau kita tidak jeli, ke kanan terus ke kanan, itu bisa mengakibatkan hasilnya bukannya tajam tetapi malah tumpul seperti itu. Sebagai panduan khusus bagi para pemula, kan nggak tahu tuh kalau pemula cara menajamkan atau cara ngikirnya seperti apa. Jadi kita satu sisi dulu kita miringnya sama dulu, kemudian kita balik, baru sisi yang sebelahnya terus dibalik lagi, arahnya yang tadinya ke kanan kikirnya kemudian kita rubah menjadi ke kiri. Jadi di sisi A umpamanya itu ada 2 arah, ke kanan dan ke kiri. Kemudian sisi B juga ada 2 arah, ke kanan dan ke kiri. Jadi ada 4 titik yang sebaiknya kita kikir. Demikian, mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk Anda para pemirsa. Terima kasih, sampai jumpa.